coba membawakan beberapa lagu. Kak Faiz. Seiring turunnya kabut di senja hari yang menutupi alam di lembah sunyi, burung malam pun ikut bernyanyi, menyanyikan lagu kerinduan hati. Buah matoa telah mewangi, memerah bagai burung cendrawasih. Dari kejauhan terlihat samudra merentang luas bagai permadani. Alangkah indah alam di bukit ini, di atas kota Jayapura. Sekali aku terduduk di sini, terasa enggan untuk pergi. Biarlah lembah ini menjadi saksi kisah hidupku di lembah sunyi. Biarlah cintaku tetap abadi, seabadi alam di lembah sunyi. Buah matoa telah mewangi, memerah bagai bulu cendrawasih. Dari kejauhan terlihat samudra merentang luas bagai permadani. Alangkah indah alam di bukit ini, di atas kota Jayapura. Sekali aku terduduk di sini, terasa enggan untuk pergi. Biarlah lembah ini menjadi saksi kisah hidupku di lembah sunyi. Biarlah cintaku tetap abadi, seabadi alam di lembah sunyi. Biarlah cintaku tetap abadi, seabadi alam di lembah sunyi. Biarlah cintaku tetap abadi, seabadi alam di lembah sunyi.
menembus awan, jauh tinggi di sana. Ku teringat tanah asalku di tanah Papua. Lama sudah aku merantau jauh dari negeriku. Rindu aku rindu, sungguh aku rindu bertemu denganmu. Oh, kadangkala hati terharu, air mataku tumpah melihat kau semakin maju. Sungguh aku bangga, manusianya pun berpacu padu dalam segala karya. Aku ingin pulang, aku ingin pulang, pulang ke negeriku. Tanah Papua, engkau yang ku bangga. Di timur berdiri gagah pintu gerbangnya persada Indonesia. Tanah Papua, engkau bunga bangsa. Walau jauh di sana, engkau tetap ku cinta. Tanah Papua. Kadangkala hati terharu, air mataku tumpah melihat kau semakin maju. Sungguh aku bangga, manusianya pun berpacu padu dalam segala karya. Aku ingin pulang, aku ingin pulang, pulang ke negeriku. Tanah Papua, engkau
pintu gerbangnya Persada Indonesia. Tanah Papua, engkau bunga bangsa. Walau jauh di sana, engkau tetap ku cinta. Tanah Papua, walau jauh di sana, engkau tetap ku cinta. Tanah Papua. Tanah yang kaya, surga kecil jatuh ke bumi. Seluas tanah, sebanyak batu adalah harta harapan. Tanah Papua, tanah leluhur, di sini aku lahir. Bersama angin, bersama daun, aku dibesarkan. Hitam kulit, keriting rambut, aku Papua. Hitam kulit, keriting rambut, aku Papua. Biar nanti langit terbelah, aku Papua. Papua, tanah yang kaya, surga kecil jatuh ke bumi. Seluas tanah, sebanyak batu adalah harta harapan. Tanah Papua, tanah leluhur, di sini aku lahir. Bersama angin, bersama daun, aku dibesarkan. Hitam kulit, keriting rambut, aku Papua.
aku Papua. Hitam kulit, keriting rambut, aku Papua. Hitam kulit, keriting rambut, aku Papua. Biar nanti langit terbelah, aku Papua. Biar nanti langit terbelah, aku Papua. Aku Papua, keriting rambutku,
Baik Bapak Ibu para hadirin yang kami hormati, yang baru saja tiba di Auditorium Uncen, kami persilakan untuk boleh menempati kursi yang telah disediakan dan kita boleh memenuhi kursi yang masih kosong yang berada di posisi bagian bawah terlebih dahulu. Kemudian ketika yang bagian tengah sudah terisi penuh, Bapak Ibu sekalian boleh menempati posisi di sayap kiri kanan daripada Auditorium Uncen. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang untuk kita semuanya sambil menantikan acara akan dimulai. Kita tetap menjaga protokol kesehatan dan boleh menempati kursi yang telah disediakan sambil juga mungkin menyapa untuk semua sahabat atau tamu undangan yang baru saja tiba di tempat ini dan sambil menantikan kehadiran dari Wali Kota Jayapura dan Wakil Wali Kota beserta seluruh tamu undangan lainnya. Kita masih dihibur oleh Iren dan juga Oci bareng Teten dan bersama pemerintah Kota Jayapura. Orishun Israef Mandev Fiarariwe Na fekro masendibo Bring mandira Na piumra Shena piumra Rana dawe Makamyum suaro beswar me pondina awino kamamo supine ma ya buki mananis siwa muno ya swari Sofioro Orishun Israef Mandev Fekro masendibo bring mandira na piumra shena piumra rana dawe makamyum suaro beswar me pondina Swari, Maya Swari, Sofioro Awino kamamo supine ma Ya buki mananis siwa mundo Ya Swari Maya Swari Sofioro Ya Swari Maya Swari Sofioro
sudah berguguran daun-daunnya. Apa salahku, apa dosaku, hingga kau tinggalkan. Kini ku sendiri lagi, melangkah dalam kesedihan. Tiada penghibur hati, tertelan dalam kesepian. Hilang sudah harapan sayang, hilang ditelan malam gelap. Hilang kesejukan, hilang kecerahan, tinggallah penderitaan. Kini ku sendiri lagi, melangkah dalam kesedihan. Tiada penghibur hati, tertelan dalam kesepian. Hilang sudah harapan sayang, hilang ditelan malam gelap. Hilang kesejukan, hilang kecerahan, tinggallah penderitaan. Hilang kesejukan, hilang kecerahan, tinggallah penderitaan. Nadiru mamantiti iminohi nanafare jemambe embaibo sambewa reraibo embaino tai ambori saburefo andi nainai embaibo sambewa. Nadiru mamantiti iminohi nanafare jemambe embaibo sambewa reraibo embairautai ambori saburefo andi nainai embaibo sambewa.
sambewa sambewa rama jetine urem fo embai bo sambewa sambewa rama muriaro huwei Jemambe Bible sambewa Raibo Bairauta Amburi Suburefo Andi Naina Bible sambewa Bible sambewa sambewa rema jetine urem fo embai bo sambewa sambewa rema muriano huwei embai bo sambewa sambewa rema jetine urem fo embai bo sambewa sambewa rema muriano huwei sambewa rema muriano huwei sambewa rema muriano huwei. Baik Bapak Ibu para hadirin yang kami hormati, acara pamitan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jayapura bersama masyarakat Kota Jayapura yang akan berlangsung pada suasana kekeluargaan di siang hari ini. Boleh kita berikan aplaus yang meriah. Inilah Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jayapura beserta Ibu tercinta Ketua Tim Penggerak PKK Kota Jayapura dan Ketua GOW. Kami ucapkan selamat datang untuk Bapak Wali Kota dan Bapak Wakil Wali Kota. Dan tentunya disambut oleh tari-tarian dari Tarian Portumbai Kampung Kayu Batu. Boleh kita berikan apresiasi yang meriah sekali lagi. Baik hadirin, kami persilakan untuk kita boleh duduk kembali.
Iya, inilah tarian persahabatan. Tarian selamat datang, persembahan dari Port Numbai Kampung Kayu Batu. Boleh kita berikan aplaus yang meriah. Iya, Bapak Ibu para hadirin, sekali lagi boleh kita berikan aplaus yang meriah. Sebuah tradisi dari masyarakat Port Numbai yang tentunya sangat akrab di hati kita masing-masing. Boleh hadir bersama 10 tahun Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jayapura dalam acara pamitan Wali Kota dan Wakil Wali Kota bersama masyarakat Kota Jayapura. Berlangsung pada hari ini, tepatnya di Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 2021. Semoga bisa memberikan satu keindahan dari kebersamaan yang boleh terjalin lewat suasana di kesempatan siang hari ini. Baik, izinkanlah kami mengucapkan selamat datang, salam sehat untuk kita sekalian. Yang terhormat Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jayapura. Saya sebutkan dengan hormat Bapak Dr. Dr. Andes Ben Hurtomi Mano MM dan Bapak Dr. Insinyur Haji Rustan Saru MM. Boleh kita berikan aplaus yang meriah. Kemudian yang kami hormati Ibu Christine R.I. Elmano yang setia mendampingi beliau, dan yang kami hormati Ibu Hajah Hasmawati. Boleh kita berikan aplaus yang meriah. Beliau selaku tim penggerak PKK Kota Jayapura dan Ketua GOW Kota Jayapura. Kemudian yang kami hormati para Forkompimda yang hadir, Kapolresta Jayapura Kota, Dandim 1701, Ketua Pengadilan Negeri, Kepala Kejaksaan Negeri, dan Satrol Lantamal 10 Jayapura, dan Komandan Pamtas RI PNJ. Kemudian yang kami hormati Ketua DPRD Kota Jayapura beserta Wakil-Wakil Ketua dan Ketua-Ketua Komisi. Yang kami hormati yang hadir di kesempatan siang hari ini, Sesepuh
Pamong Praja, Bapak Michael Manufandu. Boleh kita berikan aplaus yang meriah. Kemudian yang kami hormati para mantan Wali Kota Jayapura, Bapak MR Kambu MSI, kemudian mantan Sekda Kota Jayapura, Bapak RD Siahaya dan Bapak TH Pasaribu. Yang kami hormati Sekretaris Daerah Kota Jayapura, staf ahli dan para asisten pemerintah Kota Jayapura, Ketua LMA Kota Jayapura, para Ondo Afi Sekota Jayapura, Ketua Klasis Portumbai, Ketua PGGS, Ketua FKUB, Ketua API Kota Jayapura, para pimpinan perbankan, BUMN, BUMD Kota Jayapura, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, seluruh pimpinan OPD di jajaran pemerintah Kota Jayapura. Boleh kita berikan aplaus yang meriah. Ini adalah satu tim yang sangat solid, 10 tahun kepemimpinan dari Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jayapura. Kemudian yang kami hormati Kakewarda Provinsi Papua, para penulis buku Era Baru Otonomi Khusus Papua, Ketua-Ketua Paguyuban Sekota Jayapura, para RT RW Sekota Jayapura, para kepala sekolah, para direktur rumah sakit Sekota Jayapura, kemudian para pimpinan partai politik, para pimpinan RT RW Kota Jayapura, kemudian para pimpinan media cetak, rekan-rekan pers, dan seluruh tamu undangan yang kami muliakan. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji dan syukur patut kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan kasih sayangnya. Kita boleh dikumpulkan di tempat ini dalam acara pamitan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jayapura. Sinergitas yang telah terbangun, kerjasama yang telah terbangun selama ini dengan berbagai pihak sehingga melahirkan suatu pembangunan yang begitu sempurna di Kota Jayapura. Walaupun mungkin ada kekurangan di balik itu, tetapi biarlah kesempurnaan itu hanya milik Tuhan semata. Kita yang masih ada, yang masih terus berjuang untuk membangun kota ini. Sehingga moto Kota Jayapura, Henti Cahiyo Onomi Temarni Hanaset, senantiasa boleh ada di hati kita bersama. Satu hati membangun kota untuk kemuliaan Tuhan. Hadirin yang kami hormati, inilah sebuah kebahagiaan yang boleh kita saksikan bersama Mita Talahatu. Selamat siang. Selamat siang Kakak Ida. Halo. Selamat siang semuanya. Selamat siang Ani. Selamat siang Bapak Ibu semua. Datang pada Yesus, minta apa yang diperlukan darinya. Dia akan menjawab, Dia berikan melebihi segalanya. Itu yang aku rasakan saat ku datang dan berdoa padanya. Yang ku dapatkan kasih darinya nyata dalam kehidupan ini. Sungguh aku merasa Kau selalu ada denganku, dan sungguh ku merasa kasih sayang-Mu Tuhan.
datang dan berdoa padanya. Yang ku dapatkan kasih darinya nyata dalam kehidupan ini. Sungguh aku merasa kau selalu ada denganku, dan sungguh ku merasa kasih sayangmu Tuhan. Dengan apa ku dapat balas semua kebaikanmu. Tak ada sesuatu yang dapat aku berikan sebagai persembahan yang berarti bagimu. Ku serahkan hidup ini, pakai aku Tuhan untuk melayanimu. Ku merasa kasih sayangmu Tuhan. Dengan apa ku dapat balas semua kebaikanmu. Tak ada sesuatu Tuhan, dengan apa ku dapat pakai aku Tuhan untuk melayanimu. Ku serahkan hidup ini, pakai aku Tuhan untuk melayanimu, untuk melayanimu. Terima kasih. Pakai aku Tuhan untuk terus melayanimu, untuk terus melayani di kota Jayapura, sehingga kota kita adalah kota yang diberkati, kota yang terus membangun dalam kekuatan iman dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Baik hadirin, kita akan mensyukuri seluruh berkat dan anugerah Tuhan untuk kota kita tercinta, untuk 10 tahun kepemimpinan dari Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jayapura dalam ibadah dan doa syukur yang akan dipimpin oleh Pendeta Dr. Sosten Sumihe MTH dan liturgi oleh Pendeta Felix Palimbong STH MM. Kami silakan dengan penuh kasih. Hadirin sekalian yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan kita yang maha baik. Mari kita akan memulaikan ibadah ini. Saya mengundang hadirin sekalian, ibu bapak, mohon berdiri dan mari kita akan tabiskan ibadah ini. Ibadah pengucapan syukur akhir masa jabatan Wali Kota Jayapura saat ini berlangsung dalam kuasa Allah dan di bawah tuntunan Roh Kudus. Damai sejahtera Kristus Yesus menyertai saudara sekalian. Amin. Masih dalam sementara berdiri kita menyanyi dari nyanyian pujian nyanyian rohani nomor 3 ayat yang pertama. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya.
Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Dipersilakan hadirin duduk kembali. Mari kita melakukan litani atau kidung pujian dari kitab Mazmur Pujian pasal 99 ayat 1 hingga sampai yang kelima. Kita baca secara berbalas-balasan. Tuhan itu Raja, maka bangsa-bangsa gemetar. Tuhan itu maha besar di Sion. Biarlah mereka menyanyikan syukur bagi namamu yang besar dan dahsyat. Raja yang kuat, yang mencintai hukum. Hukum dan keadilan di antara keturunan Yakub. Tinggikan Tuhan Allah kita. Mari kita menyambut dan menyanyi kembali dalam pujian nyanyian Mazmur 105 ayat yang pertama. Ucap syukur dan puji Hua. Ucap syukur dan puji Hua dengan sembahyang dan berdoa, dan muliakan namanya, masyurkan perbuatannya. Segala bangsa mendengar mukjizat Allah yang besar. Sebelum kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan dan perenungan akan sabda kebenaran, atas nama panitia, pengucapan syukur akhir masa jabatan Wali Kota Dr. Ben-Hur Tomimano, kami mengundang paduan suara Wanyam Bay. Dipersilakan. Sementara paduan suara Wanyam Bay akan dipersiapkan untuk menyumbangkan lagunya, saya mengundang Bapak Pendeta Dr. Ben-Hur. Saya ulangi, saya mengundang Bapak Pendeta Dr. Sostenes Sumihe MTH untuk mengambil bagian dalam pelayanan firman Tuhan.
Orang yang dipanggil
Bapak Ibu, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Tuhan, oleh kasih dan rahmat-Mu lah kami boleh ada di tempat ini untuk mensyukuri penyertaan Tuhan dalam kepemimpinan wali kota dan wakil wali kota yang sudah berakhir. Tuhan, peristiwa ini kami hendak lihat dalam terang firman-Mu. Penuhi kami dengan kuasa dari surga, agar oleh Roh Allah kami mampu memahami firman-Mu. Kami dikuatkan, kami dihiburkan, dan ada komitmen baru dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Bagian Alkitab yang saya akan baca terdapat dalam Yohanes 17 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Yohanes 17 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya. Permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kehidupannya, memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, 10 tahun yang lalu ketika Bapak Tommy Mano menjadi wali kota, maka dilakukan ibadah pengutusan di jemaat GKI Pniel. Dan kebetulan saya juga yang melayani firman pada pengutusan 10 tahun yang lalu. Dan hari ini ketika wali kota dan wakil wali kota mengakhiri tugas di tengah-tengah masyarakat kota Jayapura, saya kembali diminta oleh Bapak pada ibadah ini. Ketika ibadah pengutusan 10 tahun yang lalu, bagian Alkitab yang diambil adalah mengenai seorang bupati dalam Perjanjian Lama, yaitu Bupati Nehemia. Bupati Nehemia adalah bupati yang taat kepada Allah. Dan dia mempertaruhkan seluruh tugas pemerintahannya kepada Allah. Dan ketika tugas sebagai wali kota dan wakil wali kota berakhir, saya memilih bagian Alkitab Perjanjian Baru yang menceritakan mengenai Yesus mengakhiri tugasnya di tengah-tengah dunia ini.
Dan dalam rangka mengakhiri tugasnya di tengah-tengah dunia ini, Yesus menaikkan doa kepada Allah seperti yang kita baca hari ini. Bagian doa ini adalah mengenai pemuliaan kepada Allah di akhir tugas Yesus. Agama-agama di dunia, Bapak Ibu, mengajarkan bahwa Allah itu harus dimuliakan. Agama-agama di dunia, apapun agama itu, entah Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Islam, mengajar agar umatnya memuliakan Allah itu. Ada berbagai alasan mengapa Allah itu harus dimuliakan. Allah harus dimuliakan oleh karena Dia Allah yang Maha Kuasa. Dia Allah yang besar, Allah yang agung. Dia harus dimuliakan oleh karena Dia selalu menyertai perjalanan hidup manusia. Dalam iman Kristen, Bapak Ibu, Allah itu harus dimuliakan sebab Dia memberikan kehidupan kekal kepada manusia. Dalam pembacaan kita petang ini, Yesus menyatakan bahwa hidup kekal itu diberikan oleh Allah melalui Yesus Kristus. Dalam ayat 3 pembacaan kita mendengar kata-kata ini. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Apa itu hidup kekal, Bapak Ibu? Kita bayangkan bahwa hidup kekal itu hidup yang tidak mengenal kematian. Tapi itu pemahaman yang keliru. Barangkali lebih tepat hidup kekal hari ini kita harus pahami sebagai hidup yang berkesinambungan. Hidup yang terus-menerus berkelanjutan. Hidup yang tidak ada batasnya. Hidup yang tidak berhenti. Dari pengalaman kita sehari-hari, Bapak Ibu, tanpa kita sadari sebenarnya kita sedang menjalani hidup yang berkesinambungan itu. Pagi hari kita bangun, malam kita tidur. Malam itu betul-betul dalam tanda kutip adalah saat kita sedang mati. Tidak berbuat apa-apa, tidak bekerja, bahkan kita berada dalam keadaan tidak sadar. Tapi pagi hari kita bangun lagi. Begitu terus-menerus perjalanan hidup ini. Selalu berkesinambungan, selalu berkelanjutan. Hidup kekal kita bisa pahami seperti itu. Hidup kekal bukan hidup yang bebas dari kematian. Ada kematian. Setiap manusia pasti mati. Tapi apakah mungkin manusia memperoleh hidup yang kekal? Sebab hanya Allah yang kekal. Manusia itu tidak kekal. Karena itu pertanyaannya, bisakah manusia itu memiliki hidup yang kekal? Manusia bisa memiliki hidup yang kekal. Dalam ayat yang kita baca tadi, ayat 3 dikatakan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu
bahwa mereka mengenal Engkau, mengenal Allah, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Dalam iman Kristen, hidup kekal itu tidak bisa dipisahkan dari pengenalan akan Allah dan pengenalan akan Yesus Kristus. Dalam hidup sehari-hari kita mengenal dua kata, yaitu tahu dan kenal. Kata mengenal berasal dari kata kenal. Mengetahui berasal dari kata tahu. Mengetahui belum tentu kenal. Tapi ketika kenal sudah pasti mengetahui. Apa itu mengenal? Mengenal adalah menunjukkan sebuah hubungan yang sangat dalam. Bahkan begitu dalam hubungan itu, sehingga antara dia yang saya kenal dengan saya itu betul-betul menyatu satu dengan yang lain. Saya menyelami perasaannya, saya merasakan apa yang dia rasakan, saya betul-betul menyimak apa yang dialami dalam hidupnya. Semua agama mengajarkan, ketika kita diajarkan memuliakan Allah, maka pemuliaan kepada Allah hanya terjadi kalau ada pengenalan, ada hubungan yang dalam antara kita dengan Allah. Di luar pengenalan ini tidak mungkin ada pemuliaan bagi Allah. Pengenalan dalam kekristenan terjadi oleh karena Allah mengutus Yesus Kristus ke tengah-tengah dunia ini. Yesus itu adalah gambaran Allah. Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Sehingga persekutuan dengan Yesus berarti juga persekutuan dengan Allah. Mengenal Yesus berarti juga mengenal Allah itu sendiri. Karena itu dalam iman Kristen, Bapak Ibu, hidup yang kekal, hidup yang berkesinambungan, hidup yang berkelanjutan itu tidak bisa dilepaskan dari pengenalan, dari penyatuan kita dengan Allah di dalam Kristus. Kalau kita memiliki dan diberikan hidup kekal, hidup yang berkesinambungan itu, sekali lagi, bukan tidak ada kematian. Setiap orang pasti akan menghadapi kematian. Tetapi ketika kita berada dalam persekutuan dengan Allah, Allah itu betul-betul Allah yang hidup. Sehingga sekalipun manusia mengalami kematian, tetapi di dalam iman kepada Allah, di dalam persekutuan dengan Allah, dalam penyatuan dengan Allah, kita memiliki kehidupan sesudah kematian kita. Yesus mati, tapi dia hidup kembali. Karena itu dalam persekutuan dengan Yesus, hidup yang berkesinambungan itu memiliki kualitas yang tinggi, yaitu kualitas surgawi. Karena itu semua orang yang percaya kepada Kristus, bahkan semua orang yang percaya adanya Allah, dia sesungguhnya sedang menjalani hidup yang berkesinambungan itu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, kalau kita diberikan Allah kehidupan yang kekal, kehidupan yang berkesinambungan, apa yang harus kita lakukan sebagai jawaban kita kepada Allah? Saya kembali membaca ayat 4 untuk kita semua. Ayat 4 mengatakan ini: Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan